Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu Kau kuatkan, Kau teguhkan, Kau lindungi seperti gunung batu. Melindungi dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat yang sadar atau tidak sadar seringkali mempengaruhi kami. Dalam sikap-sikap kami yang kasar, yang keras kepala, yang mau menang sendiri, yang egois. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari kuasa-Mu atas segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 29 Oktober 2020 hari Kamis ini, Yesus disuruh pergi dari Yerusalem karena Herodes Antipas mau membunuh dia. Tapi Yesus dengan tegas tidak. Tugas karyaku harus tetap dijalankan. Aku mengusir setan, aku menyembuhkan dengan segala penyakit apapun juga. Tetapi pada waktunya aku akan kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal ini, hari ini, saat ini, kita diingatkan akan kuasa kegelapan. Yesus mengatakan, aku mengusir setan setiap hari. Dan Yesus ketika mengutus para muridnya, tugas pertama adalah mengusir setan. Dan banyak orang tidak percaya bahwa setan itu ada, bahkan berpengaruh dalam diri kita. Nggak mungkin. Tapi bisa kita lihat buah-buahnya. Begitu banyak ateisme, banyak orang yang meninggalkan Kristus, meninggalkan gereja, meninggalkan agamanya. Banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kejahatan di mana-mana, hoaks di mana-mana, penipuan, kebohongan, kebencian di mana-mana. Apakah itu tidak buah dari si iblis yang merupakan asal dari segala penipuan, kebohongan yang kita lihat dalam kitab Kejadian? Sepertinya iblis menawarkan surga, menurut dia surga menjadi seperti Allah. Kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Dan itu juga ada dalam diri kita. Ya. Jadi bukan hanya orang dirasuki oleh kuasa kegelapan, tapi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dalam bentuk-bentuk dosa yang kita hidupi. Orang menjadi iri hati. Orang menjadi serakah, orang menjadi kikir. Orang menjadi cabul. Orang yang menjadi sombong, ya, menjadi marah, menjadi malas. Itu semua adalah buah-buah dari si iblis. Nah, saudaraku terkasih, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Efesus yang mengingatkan kita akan hal tersebut. Supaya kita sadar sungguh-sungguh bahwa perjuangan kita bukan hanya perjuangan melawan orang yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali bercokol dalam diri kita, yang membuat hidup kita sial, hidup kita nestapa, ya, dengan segala kekuatan-kekuatan manapun juga. Ya, mari saya akan bacakan sebentar supaya kita menjadi sadar sungguh-sungguh apa yang dialami oleh Paulus dan dialami oleh hidup kita sehari-hari. Surat Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 10 sampai 20. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia ini, dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
berbarju zirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan memadamkan semua panah si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, pertempuran kita adalah pertempuran rohani, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Menggunakan senjata-senjata Allah. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya penting di sini adalah berdoalah setiap waktu dalam roh. Ketika kita berdoa dalam roh, roh itu yang akan melawan kuasa kegelapan. Roh itu akan menunjukkan kepada kita bahwa kita harus tetap teguh, kuat. Saudara, saya mengusulkan satu cara kecil sederhana, tetapi menurut saya dari pengalaman saya sangat powerful, yaitu apa? Doa singkat. Datanglah Roh Kudus. Terus diulangi, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Ketika Anda mau berdoa rosario, berdoa apa saja, daraskan doa singkat ini 2 kali putaran. Supaya hati pikiran kita itu konsen dan fokus. Supaya perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita menjadi fokus, konsen. Kenapa seringkali kita gagal dalam doa? Karena kita tidak konsen, kita tidak fokus. Maka datanglah Roh Kudus 2 kali putaran sampai lalu kita dengan tarik nafas pelan-pelan. Gak usah dibuat-buat, tapi pelan-pelan tarik nafas, sadari dan bayangkan Yesus hadir ketika kita berdoa. Jadi sekali lagi ketika kita berdoa, persiapan batin ini penting saudaraku untuk kesuksesan doa-doa kita. Banyak orang berkata, Romo aku telah berdoa, aku sungguh-sungguh sudah berdoa, rosario, berdoa novena, berdoa apa saja. Tapi aku tidak merasa kehadiran Tuhan. Saudara, 5 menit sebelum berdoa, gunakan itu. Doakan doa singkat itu. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus 2 kali putaran. Kalau belum siap, terus lakukan itu. Sehingga pikiran kita menjadi fokus, perasaan kita menjadi fokus, badan kita menjadi fokus, tubuh kita menjadi fokus. Dan tarik nafas dan bayangkan Yesus hadir. Saya jamin doa Anda akan sangat powerful. Ikuti saran saya karena itu sudah kujalankan sendiri secara pribadi. Ya, jadi saudaraku terkasih, nah ketika kita melatih seperti itu, kita pelan-pelan akan, dan doa datanglah Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu mau doa, tapi setiap kali, setiap saat ketika kita mau bekerja, ketika kita mau nyupir, ketika kita melakukan sesuatu, daraskan itu dalam hati. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Terus nanti roh, kita hidup dalam roh. Roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Itu yang pertama. Jadi cara simple ini jalankan. Simple aja. Jadi Anda yang merasa doanya berat supaya berhasil. Dan yang kedua, kita harus review setiap kali doa kita itu saudaraku terkasih. Dengan segala doa itu kita mereview, mengulang, lihat apakah saya mengalami kehadiran Tuhan ketika berdoa atau tidak. Ya, jadi jangan hanya jangan hanya berdoa dan berdoa, tapi review apakah saya merasakan Tuhan hadir di dalam doaku. Apakah aku merasakan kehadiran Yesus dalam doaku? Ya. Itu penting supaya kita tahu dan mengalami. Ya, tahu dan mengalami Yesus hadir di dalam doa-doaku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi Anda yang berminat mendoakan doa pembebasan dari kuasa kegelapan. Berdoa untuk gereja supaya gereja merasakan
bertempur dalam kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya, silahkan japri ke saya, dan kita bisa mendoakan itu juga untuk kita sendiri atau untuk orang-orang yang kita anggap ya kita anggap dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Dipengaruhi, saya mengatakan tidak hanya dikuasai, tapi dipengaruhi. Pengaruh itu apa? Orang hidup ya, dalam doa, orang menjadi keras kepala, orang menjadi tertutup, orang yang menjauh dari gereja, orang yang tidak berdoa lagi. Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang mau menjauhkan manusia dari dosa, yang menjauhkan dari Allah, maksud saya. Kita doakan ya untuk orang-orang berdosa seperti ini dengan doa yang silahkan japri ke saya akan berikan doa itu. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan doa, mendengarkan renungan ini. Semoga Engkau sendiri mengilhami, menguatkan mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dan berkatilah mereka yang sakit, yang menderita dengan kuasa-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.